Teruslah mengocok Patrick. Film dimulai dengan berderingnya kerang telepon milik SpongeBob. Tiririring, yang lampu berubah merah bertanda bahaya. Dan ternyata itu hanya SpongeBob yang memakai kostum Mermaid Man. Munculnya teman setia SpongeBob, Patrick, yang memakai kostum Barnacle Boy. Mereka berdua menyatukan cincinnya untuk melawan kejahatan. Berlari menuju perahu yang tak terlihat. Dan ternyata perahunya memang tidak ada. Mengelilingi rumah, ujung-ujungnya ke rumah Squidward juga. Hingga membuat pantat mereka sobek. Celana mereka maksudnya. Patrick mengeluarkan senjata rahasia dari pantatnya. SpongeBob lempar menuju rumah Squidward. Squidward membuka jendela memotong kuku manjanya. Hingga menimpa ke muka si kuning kecil itu. Keisengan SpongeBob dan Patrick membuat Squidward marah besar. Membuat Rambo pun tidak dihiraukan oleh si kuning kecil dan Pinkie Pie. Squidward meneriaki SpongeBob dengan mulut besarnya lalu menggunting tali yang ada di hadapannya. Membuat Patrick terhempas ke tanah seperti bintang laut. Ya, memang bintang laut Patrick. SpongeBob pun ikut terjatuh ke dalam bujel Patrick. SpongeBob mengira Squidward sedang menanam tentara mutan monster dari tanamannya. Mereka menghancurkan tanaman Squidward hingga menjadi tumpukan sampah. Mereka malah anteng makan berdua. Amarah Squidward memuncak ingin menggaruk ginjal mereka, tapi dihentikan oleh SpongeBob dengan bunyi bel dari Krusty Krab menandakan masuk kerja. Squidward serba salah hingga menghancurkan segala hal, termasuk kakinya. Di rumah diganggu terus, ternyata di tempat kerja sama saja. Squidward kasihan sekali. Tiba-tiba SpongeBob berganti kostum membuat Squidward kaget. Keluar ikan ungu dari toilet dan ternyata ada tisu yang masih menyangkut di kakinya. Patrick mengira orang itu sedang terluka di perban dan terlepas perbannya. Keluar lagi kotak ajaib dari pantatnya Patrick. Mereka pun memerban ikan itu bagai dadar gulung, malah menjadi mumi. Bob dan Patrick menyiapkan kursi roda dan infusan yang tak ada gunanya. Patrick mengambil botol dan menuangkan ke pasien. Ternyata itu bahan kimia, membuat matanya melepuh. Squidward menyuruh mereka membuang sampah keluar. Mereka malah meninjunya hingga berhamburan ke pelanggan dan semua berserakan penuh sampah plastik wrap. Pelanggan pun berhamburan karena sudah jijik melihat tingkahnya. Tuan Crab keluar dari meja kerjanya karena panik tidak ada pembeli. Squidward menjelaskan karena tingkah doa badut yang mengusir para pelanggan. Tuan Crab pun menyuruh Squidward untuk masuk ke kantornya. Ternyata Tuan Crab mempunyai rahasia yang disembunyikan selama ini. Mengeluarkan remote dengan tombol merah di tengahnya. Ternyata itu adalah tombol rahasia untuk membuka gudang komik yang dimiliki Tuan Crab selama ini. Tidak hanya kolektor uang dan koin, ternyata Tuan Crab adalah kolektor komik. Tak ingin siapapun merusak komiknya. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata Tuan Crab memiliki ruangan rahasia, yaitu kostum superhero. Tuan Crab membuat kostumnya sendiri dengan tangannya. Kapten penjahat, tapi dia baik. Squidward mulai bosan, alasan melihat jam tapi jamnya tidak ada. Tuan Crab menariknya untuk memberikan kostum untuknya juga. Tuan Crab membuat kostum dokter negatif dari kain sisa miliknya. Tuan Crab dan Squidward muncul dengan kostum penjahat super milik mereka berdua. Squidward tetap muncul dengan tampang yang menyedihkannya. SpongeBob dan Patrick sangat senang karena impian mereka menjadi superhero terwujud untuk hari ini. Tuan Crab mengeluarkan jurus andalannya, 3 koin sakti. Tuan Crab melempar 3 koin seperti anak STM yang sedang tawuran. Tapi ternyata SpongeBob dan Patrick lincah menghindar seperti Lucinta Luna. Karena Tuan Crab gagal menyerang Patrick, kemudian dia melempar sesuatu, ya kalian tahu sendiri apa, mengenai SpongeBob hingga berpelukan mesra di lantai. Tentakel Squidward menempel di tubuh SpongeBob hingga membuat dirinya mutar mental bagaikan gangsing. Patrick dan Tuan Crab berkelahi layaknya anak SD yang meledek nama ayahnya. Squidward terpental ke arah mereka berdua hingga terbang.
SpongeBob tiba-tiba di atas dan terjatuh bagaikan pemain Smackdown, membuat dirinya gepeng bagaikan saus tartar. SpongeBob menjelaskan pahlawan super tidak bisa menangkap penjahat jika penjahatnya tidak melakukan suatu kejahatan. Tuan Krab langsung lari terbirit-birit mengambil uang di mesin kasirnya. SpongeBob menjelaskan kembali, bukan mencuri jika mengambil uang dirimu sendiri. Tuan Krab langsung putus asa dan bingung bagaimana caranya. Sesi tempat berpindah ke sebuah bank yang ada di Bikini Bottom. Mereka berempat berencana untuk merampok bank, tapi hanya pura-pura saja. Squidward dan Tuan Krab mulai memasuki bank, tapi mereka heran mengapa tidak ada orang sama sekali. Lalu mereka berdua melihat kakek kecil nan mungil tertidur dan membangunkannya. Tuan Krab menjelaskan, kami berpura-pura ingin merampok bank, tapi di mana teller dan uangnya? Kakek penjaga bank itu memberitahu ada ATM di luar. Tanpa disadari, SpongeBob dan Patrick sudah mengantri di luar. Kakek tua itu menyadari kalau mereka ingin merampok bank. Ternyata penjaga bank itu bisa berubah bagaikan Hulk, dengan mudahnya memukul Squidward dan Tuan Krab menjadi perkedel. SpongeBob mengajak Tuan Krab untuk membeli alat untuk membuat markas jahat mereka. Lokasi markasnya berada di dalam Krusty Krab. Monitor mata-mata dan bak berisi minyak panas sudah mereka sediakan. Mau dimanapun, Squidward selalu menjadi yang tersial, hingga mukanya mendarat dahulu ke lantai. SpongeBob ingin ikatannya dilepas sebelum terkena minyak mendidih, setelah itu bertarung. Squidward punya rencana sendiri untuk menjatuhkan mereka ke minyak mendidih. Tuan Krab mengira itu hanya sebuah permainan, tetapi Squidward ingin balas dendam atas kesialan seumur hidupnya. SpongeBob dan Patrick tetap mengira Squidward sedang berakting saja, mendalami perannya sebagai penjahat. SpongeBob dan Patrick menggoyangkan mesinnya hingga terjatuh, mengakibatkan retakan di lantai Krusty Krab. Retakan itu merembet ke arah Tuan Krab dan Squidward yang sedang di atas, membuat mereka jatuh ke minyak panas yang ada di bawah. Jadilah kepiting goreng asam manis dan gurita goreng saus tiram. Hancurnya Krusty Krab menjadi abu. Squidward dan Tuan Krab matang dengan sempurna. Jadi lapar. Patrick mengeluarkan serokan dari pantatnya, layaknya pantat Doraemon. Kantong Doraemon. SpongeBob mengangkat mereka berdua, tetapi Patrick malah asik memakan tangan Squidward hingga Squidward terbangun. SpongeBob dan Patrick kembali menuju markas dengan perahu tidak terlihat milik mereka. Cerita ini berakhir dengan selalu bahagia untuk mereka berdua. Mentang-mentang cari duit,